Terdapat banyak variasi reaksi adisi nukleofilik pada aldehida atau keton. Dan itu akan kita bahas dalam 3 bagian di video kedua hingga video keempat. Di video bagian kedua ini, kita awali dengan mempelajari reaksi adisi alkohol. Artinya yang bertindak sebagai nukleofili adalah alkohol. Nah, kita tahu alkohol adalah nukleofili yang lemah sebetulnya. Jadi biasanya lebih lazim menggunakan katalis H+. Tapi di sini hanya ingin menunjukkan dulu saja bahwa alkohol akan melakukan adisi nukleofilik itu kira-kira seperti ini ya. Ke C karbonil, membuka ikatan rangkap, sehingga bergabunglah alkohol itu di karbon-karbonil, kemudian melepaskan H+, terbentuklah senyawa ini, yaitu senyawa karbon yang masih memiliki OH dan yang memiliki OH sekaligus OR, artinya artinya hidroksi sekaligus alkoksi pada atom karbon yang sama. Dan di karbon itu juga masih mengikat gugus-gugus yang semula ada di senyawa awal, yaitu R dan H. Nah, senyawa karbonil yang telah berubah menjadi seperti ini, artinya memiliki OR dan OH di karbon yang sama, kita namai hemiasetal. Ya. Ciri-ciri hemiasetal jadi adalah gugus OH dan OR melekat di atom karbon yang sama, yang awalnya adalah karbon-karbonil. Hemiasetal ini umumnya tidak stabil dan sulit untuk diisolasi. Tetapi hemiasetal siklik dengan cincin lagi-lagi yang beranggota 5 atau 6, kita tahu anggota 5, 6 kan kita sudah pelajari selalu stabil ya. Nah, itu akan stabil. Jadi kita lihat di sini kalau aldehida memiliki gugus hidroksi di posisi alfa, beta, gamma, di posisi gamma. Maka bisa terjadi siklisasi membentuk cincin segi 5. Mula-mula OH masuk, O- terus dia transfer proton, H+ di sini pindah jadi OH. Pembentukan hemiasetal atau hemiketal itu dapat dikatalisis oleh asam atau oleh basa. Jadi tidak seperti ini, polos begitu saja ya. Nah, terus tadi kita lihat di sini saya menunjukkan ada istilah hemiketal ya. Jadi hemiketal itu kalau kita mulai dari suatu keton. Jadi ini bukan lagi RH tapi RR. Hanya saja buku teks yang lebih baru seperti Solomon yang saya banyak pakai di sini itu tidak lagi membedakan hemiasetal dan hemiketal. Jadi mau dia berasal dari aldehida, mau berasal dari keton, kalau di buku Solomon itu disebutnya hemiasetal. Namun masih banyak pula buku lain yang masih membedakan hemiasetal dan hemiketal. Oleh karena itu perlu juga kalian ketahui seperti apa hemiasetal dan seperti apa hemiketal itu. Bedanya di sini, kalau masih ada H, berarti dia hemiasetal. Kalau sudah berubah jadi alkil juga di sini karena berasal dari keton, maka dia adalah hemiketal. Jika digunakan katalis asam pada pembentukan hemiasetal, maka proses ini yang akan berlangsung. Jadi oksigen karbonil akan mengambil proton, di sini dari alkohol terprotonasi, kemudian sehingga menjadi senyawa aldehida atau keton terprotonasi, sehingga bisa terjadi resonans di sini, yang menyebabkan atom karbon memiliki muatan parsial positif yang lebih besar daripada awalnya. Akibatnya, alkohol sebagai nukleofili yang lemah bisa melakukan serangan ke C karbonil ini. Membentuk edak atau produk adisi ini yang kemudian mengalami deprotonasi menghasilkan hemiasetal. Jadi konsep reaksinya, fungsi katalitiknya itu adalah dengan memperkuat sifat elektrofilik dari karbon-karbonil. Itu ketika digunakan katalis asam. Sementara ketika kita menggunakan katalis basa, yang diperkuat adalah nukleofilinya. Jadi kita bukan menggunakan ROH atau alkohol, melainkan kita gunakan RO-, basa alkoksida. Tentunya dalam pelarut alkohol. Karena basa ini kuat, maka serangan dapat langsung terjadi pada karbon-karbonil, membentuk alkoksida ini, yang kemudian mengambil proton dari pelarut, dan terbentuklah hemiasetal.
Jadi katalis asam itu memperkuat elektrofili, sementara katalis basa memperkuat nukleofili. Keduanya sama-sama untuk mempercepat proses pembentukan hemiasetal yang reversibel ini agar terdorong ke arah produk. Jika hemiasetal menerima lagi satu ekivalen alkohol atau bereaksi dengan ekivalen molar alkohol kedua, maka akan dihasilkan asetal. Bedanya hemiasetal dengan asetal adalah OH pada hemiasetal berubah menjadi alkoksi pada asetal. Jadi pada asetal, 2 gugus alkoksi terikat ke atom karbon yang sama. Reaksi tahap kedua ini melepaskan molekul air. Dan untuk mendorong supaya kesetimbangan ini bergeser ke arah kanan, air ini biasanya disuling selama berlangsungnya reaksi atau bisa kita gunakan radas yang namanya Dienstock untuk menampung air yang terbentuk selama reaksi. Nah, di sini berbeda dengan pembentukan hemiasetal yang bisa menggunakan katalis asam maupun katalis basa. Perubahan hemiasetal ke asetal hanya bisa menggunakan katalis asam. Kenapa? Karena kita tahu di sini prosesnya melibatkan pengubahan OH sebagai gugus pergi yang buruk menjadi H2O+ yang merupakan gugus pergi yang baik ketika lepas sebagai air. Jadi ini adalah mekanismenya. Pertama-tama OH akan mengambil H+, terbentuk OH2+, lalu pasangan elektron bebas pada oksigen alkoksi ikut membantu mendorong pelepasan air tersebut. Sehingga setelah air tereliminasi, terbentuklah zat antara ini. Ya, nah zat antara ini kemudian akan diadisi oleh alkohol. Alkohol kembali akan mengadisi C-karbonil yang tadi berkarakter positif, bergerak ke oksigen, terbentuklah edak ini. Kemudian proton yang berada di sini akan dideprotonasi dan terbentuklah asetal. Jadi kalau kita lihat prosesnya sebetulnya adalah protonasi, eliminasi air, adisi alkohol kedua, lalu deprotonasi. Itu ada rangkaian yang terjadi pada pembentukan asetal dari hemiasetal. Kalau Anda perhatikan, mekanisme di bab ini sudah mulai lebih rumit daripada mekanisme-mekanisme yang kalian kenal sebelumnya. Dan itu menuntut kalian harus semakin banyak menulis, semakin sering menulis, berlatih, mengulang-ulang menulis mekanisme sampai menjadi paham bagaimana pergerakan elektron yang terjadi dalam reaksi tersebut. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung, dahulu produk adisi alkohol pada keton disebut hemiketal. Tapi sekarang produk adisi dari aldehida maupun keton sama-sama disebut hemiasetal. Demikian pula produk lanjutannya hanya disebut asetal, tidak lagi dikenal ketal. Hemiasetal dan asetal itu lazim dijumpai dalam karbohidrat. Ya, jadi kalau karbohidrat, glukosa atau sukrosa misalnya di sini membentuk yang namanya konformasi kursi atau proyeksi Howard, artinya konfigurasi siklik, maka kita bisa lihat di karbon nomor 1 ini sekarang terbentuk gugus hemiasetal ya, COROH. Demikian pula di sini di sukrosa kita lihat ada COR. Ini adalah contoh ketal pada suatu sukrosa. Nanti bagaimana asetal dan ketalnya terbentuk pada karbohidrat akan dipelajari di bab karbohidrat ya pada saat Anda mempelajari struktur dan fungsi biomolekul. Nah, reaksi pembentukan asetal kan tadi ditunjukkan bersifat reversibel atau dapat balik. Dan kalau kita perhatikan proses reaksi majunya, itu kan hemiasetal membentuk asetal dengan melepaskan molekul air menggunakan katalis asam. Nah, kalau kita sekarang punya asetal dan asetalnya ingin kita kembalikan ke awal, maka kita bisa menambahkan air pada asetal tersebut juga dengan katalis asam. Atau dengan kata lain, kita melangsungkan hidrolisis asam pada asetal tersebut. Tapi ketika asetal dihidrolisis asam, prosesnya tidak pernah berhenti hanya di hemiasetal. Tapi dia akan terus berlanjut sampai ke aldehida awalnya lagi. Jadi akan melepas 2 molekul alkohol membentuk aldehida semula. Kapan kita perlu melakukan hidrolisis asetal? Misalnya kalau kita punya
karbohidrat yang berupa disakarida atau trisakarida, kita ingin potong-potong menjadi rantai yang lebih pendek, tentunya kita harus melakukan pemutusan pada ikatan hemiastal atau astal tadi ya. Dan di situ kita biasa melakukan hidrolisis dengan katalis asam. Meskipun hidrolisis secara enzimatik juga dimungkinkan. Mekanisme reaksi hidrolisis asam pada asetal itu persis berkebalikan dari proses pembentukannya. Dalam mekanisme kebalikan itu, asetal akan pertama-tama terprotonasi, lalu mengalami adisi air, disusul dengan eliminasi alkohol, dan terakhir terjadi deprotonasi, sehingga terbentuk hemiasetal. Lalu hemiasetal juga akan kembali menjadi aldehida melalui proses yang berkebalikan juga. Silahkan Anda coba tuliskan bagaimana mekanisme hidrolisis asam dari asetal hingga menuju ke aldehida. Nah, asetal juga bisa terbentuk dalam struktur siklik. Itu terjadi jika kita tidak melibatkan 2 ekivalen alkohol, melainkan menggunakan 1 ekivalen diol, yaitu diol, visinal diol, 1,2 diol, yaitu diol yang OH-OH-nya bersebelahan. Maka kita bisa ketahui OH pertama akan masuk ke keton misalnya membentuk hemiasetal, lalu OH kedua akan bereaksi lagi sambil melepaskan air membentuk asetal siklik. Nah, ini yang menarik karena keton itu mudah mengalami pembentukan asetal siklik. Namun keton sendiri sulit membuat asetal kalau menggunakan ROH berlebih dan gas HCl. Jadi pembentukan asetal siklik itu lebih mudah terjadi ketimbang pembentukan asetal yang tidak siklik. Nah, itu tidak lain juga karena faktor stabilisasi cincin, kemudian faktor bahwa reaksinya berlangsung secara intramolekular, bukan antar molekul untuk tahap keduanya, yang tentunya akan berlangsung dengan lebih mudah. Nah, sama seperti dengan yang non-siklik, asetal siklik juga terhidrolisis dalam suasana asam. Mekanismenya sama tadi dengan hidrolisis pada asetal yang tidak siklik. Nah, penggunaan utama gugus asetal siklik ini adalah sebagai gugus pelindung. Mengapa? Jadi kalau kita punya keton dan kita tidak menginginkan gugus keton itu bereaksi selama kita melakukan reaksi pada gugus lain dalam suatu molekul, maka kita harus melindungi gugus keton itu. Salah satunya dengan mengubahnya menjadi asetal siklik. Gugus asetal siklik ini stabil dalam suasana basa, sehingga kalau reaksi berlangsung dalam suasana basa, selama reaksi itu berlangsung, gugus asetal ini praktis tidak dipengaruhi oleh reaksi yang ada. Nah, setelah nanti asetal ini tidak dibutuhkan lagi atau setelah reaksinya sudah selesai, maka asetal ini bisa mudah disingkirkan dengan melakukan hidrolisis asam, karena dia stabil di basa tapi tidak stabil di asam. Ya, penggunaan gugus pelindung ini sudah pernah kita singgung pada saat kita belajar etersilil, ya, pada saat mempelajari alkohol. Jadi prinsip gugus pelindung selalu harus mudah dimasukkan, stabil selama dia diperlukan, tapi mudah disingkirkan ketika dia sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini adalah contoh pemakaian asetal siklik sebagai gugus pelindung. Jadi kita di sini memiliki gugus keton, juga memiliki gugus ester. Nah, terus kita ingin melakukan reduksi dengan LiALH4 hanya pada esternya. Nah, padahal kita tahu LiALH4 akan mereduksi keton dan juga ester di dalam molekul ini. Maka dari itu, gugus keton pertama-tama direaksikan dulu dengan etanadiol, 1,2 etanadiol atau etilena glikol untuk membentuk asetal siklik, sehingga ketika reaksi dengan LiALH4 berlangsung, gugus ini tidak terpengaruh dan hanya ester ini yang kemudian tereduksi menjadi alkohol primer. Setelah reaksi yang diinginkan berlangsung, maka gugus asetal siklik ini bisa dihidrolisis asam untuk membentuk senyawa B yang merupakan target ini. Oh iya, saya lupa mengatakan di video pertama ya. Jadi kalau Anda lihat nomor-nomor yang ada di pojok kanan bawah ini adalah nomor-nomor subbab di buku McMurray edisi ke-7 yang relevan dengan materi yang sedang kita bahas di video ini.
Mengapa saya mencantumkan itu? Karena karena slide yang saya buat ini, video yang saya buat ini tidak menggunakan buku McMurray edisi ke-7 sebagai buku utama, melainkan kita menggunakan buku Solomons yang menurut saya lebih sistematis dalam menjelaskan reaksi organik, khususnya mekanisme reaksi. Jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di subbab McMurray di bab ini yang relevan dengan ini ya untuk latihannya. Begitu. Nah, selain adisi alkohol, aldehida keton juga bisa mengalami adisi air. Jadi kalau dalam air, aldehida akan berkeseimbangan dengan struktur yang namanya hidrat. Hidrat itu adalah suatu 1,1 diol atau gemdiol. Di sini lagi-lagi hanya ditunjukkan proses adisi nukleofiliknya tanpa katalis asam maupun katalis basa. Maka yang terjadi adalah sesungguhnya air mengadisi, kemudian rangkapnya kebuka sehingga menjadi OH2+, lalu proton berpindah menjadi hidrat-hidrat. Nah, berbeda dengan hemiasetal atau asetal yang meskipun reversible, dia masih cenderung lebih mudah untuk terbentuk. Hidrat ini reaksi kesetimbangannya sangat ke kiri, terutama kalau kita menggunakan keton. Alasannya disebut alasan sterik, ya tentu untuk keton ya. Tapi sesungguhnya aldehida juga susah membentuk hidrat. Jadi hidrat ini tampaknya lebih mudah melepas lagi molekul airnya untuk kembali menjadi senyawa karbonil. Nah, aseton misalnya hanya 0,1% yang berupa hidrat. Nah, dibutuhkan faktor-faktor khusus yang menstabilkan bentuk hidrat agar hidrat tersebut menjadi lebih stabil. Misalnya kalau kita punya formaldehida. Formaldehida itu 99,9% itu akan membentuk hidrat ketika berada dalam air. Kenapa demikian? Kita tahu formaldehida adalah senyawa karbonil yang paling reaktif baik secara sterik maupun elektroniknya. Itu sudah kita bahas di video pertama. Maka meskipun reaksi ini reversible, tapi karena formaldehidanya reaktif, dia mudah bereaksi ke arah kanan. Kemudian ada lagi kloral atau trikloroetanal. Silahkan nanti kalian coba tulis kalau trikloroetanal membentuk hidrat strukturnya seperti apa ya. Nah, di sini adanya 3 buah gugus kloro itu akan memberikan efek tarikan elektron. Dan tarikan elektron itu akan meningkatkan muatan parsial positif yang ada di C karbonil. Sehingga air menjadi bisa lebih baik menyerang C karbonil tersebut. Selain itu, setelah hidratnya terbentuk, gugus penarik elektron ini akan mengikat OH diol 11 diol tadi untuk lebih kuat terikat. Sehingga tidak mudah untuk dilepaskan kembali, melepaskan air. Dilepaskan kembali sebagai air. Nah, jadi itu. Nah, kalau siklopropanon kenapa ya? Nah, kita ingat bahwa siklopropanon itu cincin segitiga. Dan segitiga itu memiliki regangan sudut yang sangat besar. Sudutnya 60 derajat. Padahal kalau dalam siklopropanon yang karbon-karbonil itu adalah sp2, sudut idealnya harusnya 120 derajat. Jadi di sini ada selisih sudut dari ideal 120 dikurangi 60. Ada selisih sudut 60 derajat. Nah, jika siklopropanon ini membentuk hidrat, Anda bisa lihat dari sp2 di sini, produknya akan menjadi sp3. sp3 memiliki sudut ideal 109,5 derajat. Sementara kalau kita buat hidrat dalam siklopropanol, tetap sudutnya 60 derajat ya, karena masih siklopropana. Jadi siklopropana 1,1 diol. Nah, terus kenapa dia lebih suka membentuk diol? Alasannya tentu gampang ya, karena selisihnya sekarang bukan lagi 120 dikurangi 60, tapi karena dia sp3, selisihnya sekarang di 109,5 dikurangi 60. Jadi selisihnya hanya 49,5 derajat. Artinya apa? Ada penurunan regangan sudut ketika siklopropanon berubah bentuk menjadi hidrat. Sehingga disukai karena kemeruahan menjadi menurun. Begitu. Jadi itu yang mendorong kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Nah,
Tentu saja katalis asam atau basa bisa mempercepat pembentukan hidrat. Dan fungsinya sama persis seperti pada pembentukan hemiasetal. Jadi katalis asam memperkuat elektrofili, katalis basa memperkuat nukleofili. Nah, sebagai latihan coba kalian gambarkan ulang peran katalis asam dan basa ini pada mekanisme reaksi, tapi sekarang nukleofilnya bukan alkohol, melainkan air. Bukan alkoksida lagi, melainkan hidroksida. Reaksi yang adisi nukleofilik yang ketiga itu melibatkan tiol. Jadi tiol kita tahu adalah analog sulfur dari alkohol. Maka reaksinya sebetulnya serupa dengan pembentukan asetal antara aldehida keton dan alkohol ya. Tapi bedanya di sini sekarang tiol yang melakukan serangan. Sehingga kalau tadi dengan alkohol terbentuk asetal, kalau dengan tiol terbentuknya tioasetal. Demikian pula bisa berlangsung siklik. Jadi kalau melibatkan etana di tiol, nah, itu akan bisa terbentuk suatu tioasetal siklik. Reaksi bisa berlangsung pada aldehida dan pada keton. Nah, reaksi ini sangat bermanfaat dalam sintesis organik. Yang pertama, karena dia bisa dimanfaatkan untuk melakukan transformasi yang tidak terlalu banyak dikenal ya, yaitu aldehida diubah menjadi keton. Caranya bagaimana? Kita mengubah dulu aldehidanya menjadi tioasetal. Kemudian kita tahu misalnya struktur ini kita lihat di tioasetal berarti ini H kan kalau dia tioasetal dari aldehida. Nah, lalu H ini dideprotonasi. Jadi sehingga di sini terbentuk karbanion. Nah, karbanion yang terbentuk lalu akan berikatan dengan alkil halida. R masuk di situ. Nah, sehingga menjadi R tadinya RH sekarang jadi RR. Ya, aldehida diubah menjadi suatu keton. Nah, terus untuk ngelepas gugus asetalnya sendiri gimana? Jangan ya tioasetal ya sama saja dengan asetal. Kita hidrolisis dengan asam. Maka tioasetalnya akan kembali menjadi keton. Ya, itu kegunaan sintetik yang pertama, mengubah aldehida jadi keton. Kegunaan yang kedua adalah bisa mereduksi keton menjadi CH2. Nah, ada banyak cara untuk mengubah CO menjadi CH2. Salah satunya kita bisa menggunakan reduksi Clemmensen, menggunakan katalis ZNAG dalam HCl. Kita bisa menggunakan reduksi Wolff-Kishner yang juga nanti akan dipelajari di video bagian ketiga. Atau kita menggunakan metode tioasetal ini. Jadi, kalau tadi gugus tioasetal siklik ini kita reaksikan dengan hidrolisis asam kan kembali jadi karbonil. Nah, tapi kalau kita lakukan reaksinya bukan dengan hidrolisis asam, melainkan kita reduksi dengan nikel rane. Jadi nikel rane ini adalah suatu produk komersial, katalis nikelnya itu sudah menyerap hidrogen. Jadi kita tahu kan hidrogen itu kan sesuatu bentuk gas ya, susah untuk mengontrolnya dalam reaksi kimia. Nah, tapi ketika hidrogen ini dijerap oleh nikel, membentuk nikel rane, maka bentuknya jadi padatan. Tapi padatannya sudah berhidrogen. Yang ketika dicampur nanti akan melepas hidrogennya bertahap. Nah, hidrogen ini yang nanti kemudian akan mereduksi si tioasetal ini sehingga menjadi CH2. Jadi CO karbonil akan direduksi jadi metilena melalui pembentukan tioasetal. Nah, ini adalah metode yang pertama tadi yang saya katakan transformasi aldehida menjadi keton. Ini disebutnya dengan metode Corey-Seebach. Jadi aldehida membentuk dulu tioasetal. Di sini kita menggunakannya 1,3 propanat ditiol. Nah, terbentuklah senyawa 1,3 ditian ya, ditiana. Tentu Anda masih ingat ya saat belajar senyawa heterosiklik, kalau senyawa sulfur segi 6 namanya adalah tiana. Dan karena ini 1,3 namanya 1,3 ditiana. Nah, di sini hidrogen yang di sini karena ada tarikan elektron dari sulfur, sementara kita tahu di berbagai kasus tioester bahwa sulfur itu sangat susah mendonasikan elektron, maka efek tarikan elektron di sini menyebabkan hidrogen di sini agak asam dan memiliki pKa sama dengan 32. Jadi N-butyllithium itu akan mengambil proton ini sehingga terbentuk karbanion di sini muatan negatif karena dideprotonasi dia. Nah, negatif ini kemudian akan melakukan serangan terhadap alkil halida secara SN2.
Maka tidak mengherankan reaksinya akan bagus kalau alkilhidanya primer ya, atau metil. Nah, selanjutnya di sini si tioasetal tadi kita ubah kembali menjadi keton. Nah, tadi saya singgung bahwa prosesnya bisa menggunakan hidrolisis asam, ya. Tentu karena kita proses tioasetal terhidrolisis sama saja dengan asetal. Namun kalau yang digunakan oleh Koresibah bukan menggunakan hidrolisis asam, melainkan dia menggunakan merkuri 2 klorida dalam metanol dan air. Maka gugus ini akan bubar, si tioasetal ini kembali menjadi bentuk keton semula. Nah, dengan cara ini Anda lihat yang tadinya adalah aldehida diubah menjadi keton. Dan ini merupakan satu bentuk transformasi yang menarik di dalam sintesis organik. Nah, ini adalah latihan soal terkait dengan metode Koresibah tersebut, juga terkait dengan tadi pengubahan CO menjadi CH2 kalau menggunakan nikerane ya. Silahkan kalian kerjakan supaya paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke adisi yang keempat. Adisi nukleofilik yang keempat melibatkan hidrogen sianida. Jadi hidrogen sianida itu bisa mengadisi gugus karbonil pada aldehida dan sebagian besar keton. Nah, ini yang menarik. Sebagian besar keton juga bisa, asalkan tidak terhalangi secara sterik ya. Nah, dan akan terbentuk yang namanya sianohidrin. Jadi sebetulnya kita bisa kan ingat ya, saya di video sebelumnya kita sempat singgung bahwa adisi karbonil itu sebetulnya sama aja seperti adisi alkena ya. Jadi rangkapnya terbuka, yang O mengikat sesuatu, yang C mengikat sesuatu. Hanya yang O-nya itu hampir pasti mengikatnya H. Nah, sementara nukleofili yang datang akan terikat ke C. Makanya kita tahu di sini O-nya jadi OH, dan karena ada sianida di sini, CN-nya itu yang akan masuk ke C karbonil. Senyawa ini, yaitu memiliki gugus hidroksi dan gugus siano pada atom karbon yang sama, disebut sebagai sianohidrin. Nah, kalau kita gunakan HCN, itu reaksi akan kurang efektif kalau menggunakan HCN ya. Karena kita tahu HCN karena pKa-nya hanya sekitar 9, dia agak susah melepas H+-nya untuk membentuk CN-. Nah, maka akan lebih efektif jika digunakan langsung dalam bentuk CN-, yaitu digunakan kalium sianida. Atau digunakan HCN yang dicampur dengan katalis basa, misalnya katalis NaOH, sehingga terjadi reaksi secara in situ membentuk air dan NaCN. Nah, prosesnya sama saja seperti yang kemarin, tapi bedanya di sini CN- sendiri sudah merupakan nukleofili yang kuat. Maka dia tidak memerlukan ekstra katalis selain tadi katalis basa untuk mendeprotonasi HCN menjadi CN-. Maka CN- bisa langsung menyerang ke C karbonil, mengadisi, lalu O- ini akan mengambil proton dari HCN membentuk sianohidrin. Perhatikan, great care must be taken when working with hydrogen cyanide due to its high toxicity and volatility. Tentu kalian masih ingat dengan kasus kopi bersianida ya. Jadi itu adalah ilustrasi betapa berbahayanya bereaksi dengan sianida. Gunakan perlindungan diri yang baik setiap kali Anda menggunakan reaksi dengan sianida. Dan bukan hanya itu, limbah sianidanya juga tidak boleh dibuang sembarangan. Pastikan sianidanya sudah terpadamkan dengan baik dulu sebelum dibuang ke wastafel ya. Nah, reaksi yang melibatkan HCN wajib dilakukan dalam lemari asam yang kondisinya baik. Sebagaimana lazimnya reaksi yang melibatkan nitril, keistimewaan kalau kita memiliki produk mengandung nitril adalah nitril ini bisa dimodifikasi menjadi gugus fungsi lain. Jadi kalau kita punya di sini adalah sianohidrinnya, sianohidrin ini bisa dihidrolisis dengan asam sehingga gugus sianida ini berubah menjadi asam karboksilat. Ini satu metode yang baik untuk membentuk asam alfa hidroksi. Kalau kita gunakan HCl, berair, artinya HCl cukup encer. Nah, tapi kalau dia menggunakan asam sulfat, OH yang ada di posisi alfa ini pun akan bisa tereliminasi bersama dengan proton di posisi beta. Sehingga yang terbentuk adalah di sini OH2-nya, H dan OH di sini sudah lepas sebagai air, dan terbentuklah asam alfa beta tak jenuh. Jadi kondisi reaksi yang berbeda bisa menimbulkan produk yang berbeda.
Ketika menggunakan HCl H2O kalor, produknya adalah asam alfa hidroksi. Tapi ketika digunakan H2SO4 95% dengan kalor, maka H2O ikut dieliminasi, terbentuklah asam alfa beta tak jenuh. Nah, selain melibatkan hidrolisis, eliminasi, sianida juga bisa direduksi. Jadi kalau kita menggunakan LiAlH4 dengan air, maka CN ini akan tereduksi menjadi amina primer, CH2NH2, yang lagi-lagi menambah kekayaan jenis produk yang dapat disintesis melalui adisi sianida pada senyawa karbonil. Ini contohnya lagi yang lain. Bagaimana kalau kita punya benzaldehida, benzaldehidanya direaksikan dengan sianida, terbentuklah senyawa sianohidrin ini yang kebetulan namanya adalah mandelonitril. Nah, dia nitril dari asam mandelat. Nah, kemudian si mandelonitril ini akan bisa direduksi dengan LiAlH4 membentuk amina primer, yaitu 2 amino 1 fenyl etanol. Perhatikan di sini nomor 1-nya di alkohol ya, bukan di amino. Nah, kemudian bisa juga dihidrolisis dengan pemanasan sehingga gugus nitril itu berubah menjadi karboksilat. Tentunya di sini OH tidak bisa tereliminasi ya, karena di sini berhubungan dengan cincin aromatik. Maka kita bisa memastikan bahwa dengan asam apapun di sini nitril akan terhidrolisis menjadi COH tanpa menghilangkan air dari OH di posisi beta dari karboksilat. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga memiliki adisi nukleofilik yang melibatkan suatu organologam. Ya, ini adisi yang kelima yang kita pelajari ya. Adisi organologam dan adisi hidrida. Itu yang keenam. Ini 5 dan 6 digabung nih, organologam dan hidrida. Kenapa? Karena konsepnya sebetulnya sama, yaitu adisi nukleofilik dan melibatkan pengubahan senyawa karbonil menjadi alkohol. Makanya kedua reaksi ini sudah pernah kita pelajari saat kita belajar di bab alkohol, bagaimana alkohol itu disintesis. Misalnya kita masih ingat kalau adisi organologam menggunakan reagen Grignard dilakukan pada aldehida, maka kalau dia formaldehida akan dihasilkan alkohol primer, kalau dengan aldehida yang lain dihasilkan alkohol sekunder. Sementara kalau dengan keton dihasilkan alkohol tersier. Sementara kalau reduksi, kita ingat kalau kita menggunakan litium aluminium hidrida dalam eter atau natrium borohidrida dalam etanol, diikuti dengan hidrolisis, maka hidrida ini sendiri, si hamin itu akan berlaku sebagai nukleofili yang menyerang ke C karbonil. Dan produknya lagi-lagi karena ini reduksi, dihasilkan suatu alkohol melewati aldehida. Reaksi tidak berhenti di aldehida, tapi langsung membentuk alkohol. Ini kira-kira ilustrasinya bagaimana hidrida melakukan adisi terhadap karbon-karbonil sehingga terbentuk ini, dan ini harusnya omin ya, kurang sedikit. Ini omin atau bukan omin, bisa juga OLiAlH3-nya di sini. OAlH3. Nah, kemudian setelah pengasaman, selain pengasaman ini akan menghancurkan sisa hidrida yang tidak bereaksi, dia juga akan mengubah omin menjadi OH. Kita tidak akan mengulangi lagi adisi ini karena sudah kita pelajari di alkohol dulu. Nah, tapi kita akan menambahkan satu jenis adisi organologam yang khas pada senyawa karbonil. Namanya adalah reaksi Reformatsky. Dalam reaksi Reformatsky ini yang kita gunakan adalah reaksi organozinc. Perhatikan ya, kalau kita berurusan dengan unsur Zn, maka namanya bukan seng, melainkan zinc. Ini untuk membedakan dari seng yang biasa digunakan untuk pagar atau atap rumah. Nah, jadi organozinc di sini dibuat dari mana? Dia harus dibuat dulu. Sama halnya dengan Grignard, juga jarang kita menggunakan produk Grignard itu komersial, tapi Grignard harus dibuat terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan senyawa ester alfa bromo. Jadi ester yang di posisi alfanya ada atom Br. Nah, ketika dia direaksikan dengan zinc, logam zinc, tapi bukan sembarang logam zinc ya. Logam zincnya ini harus yang halus, well divided ya, si Zn-nya itu. Nah, maka Zn ini istilah kalau di anorganik akan mengalami adisi oksidatif ya.
masuk menjadi ZnBr. Karena Zn yang tadinya 0 menjadi Zn di sini menjadi 2+. Nah, masuk. Kemudian kita tahu karena Zn lebih elektropositif daripada karbonnya, maka seperti halnya Grignard, seperti halnya organolitium, maka karbon yang bermuatan parsial negatif ini akan mengadisi nukleofilik pada senyawa karbonil. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini yang hitam ini berasal dari karbonil ini masuk menempel pada C ini. Dan omin yang terbentuk bergabung dengan ZnBr. Hidrolisis, selalu ya kalau setiap adisi organologam tahap selanjutnya pasti hidrolisis. Hidrolisis akan mengubah OZnBr ini menjadi OH. Sehingga apa yang terjadi? Br-nya hilang, terus ada tambahan karbon dengan gugus hidroksi di posisi beta. Jadi ester yang tadinya alfa bromo diubah menjadi ester beta hidroksi. Itulah yang namanya reaksi Reformatsky. Reaksi organozinc tidak sereaktif reagen Grignard karena kita tahu zinc tidak seelektropositif magnesium. Maka sifat anionik dari karbonnya juga tidak terlalu kuat. Makanya Anda perhatikan meskipun di sini ada gugus esternya itu tidak ikut bereaksi dan tetap bertahan sampai akhir. Jadi kalau ini menggunakan Grignard, esternya udah hancur, sudah berubah menjadi alkohol tersier ya. Nah, produk yang didapat ini yaitu beta hidroksiester itu akan mudah didehidrasi, membentuk ester alfa beta tak jenuh. Jadi menambah lagi variasi struktur produk yang dapat diperoleh. Dan ini adalah contohnya, kalau misalnya kita punya aldehidanya butanal, direaksikan dengan etil bromoasetat atau etil bromoetanoat, dengan menggunakan Zn, maka Zn menyisip ke sini, lalu mengadisi ke C karbonil, maka Anda perhatikan si C karbonil ini sebagai elektrofili akan terikat pada CH2, CO2-ET, Br-nya pergi. Ya, suatu alfa bromoester menjadi beta hidroksi ester. Nah, video bagian kedua saya akhiri di sini. Jenis-jenis adisi nukleofilik yang lainnya, yang ke-7 dan seterusnya, akan kita pelajari di video bagian ketiga dan keempat. Terima kasih.